Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tuntas tentang masalah membatalkan wudu ya. Jadi yang membatalkan wudu itu secara garis besar ada 4 saja. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari 2 jalan, yaitu pintu depan dan pintu belakang. Nah itu apapun yang keluar dari tempat itu wudunya batal. Yang kedua, hilang akal, gila, pingsan, mabok, termasuk tidur, kecuali tidur sambil duduk, itu enggak batal. Yang ketiga, membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit dengan kulit, laki perempuan kedua-duanya besar boleh menikah dan tidak memakai alas. Itu yang membatalkan wudu nomor 3. Yang keempat, membatalkan wudu nomor 4 adalah menyentuh alat kelamin depan atau belakang dengan telapak tangan atau telapak jari-jari tangan tanpa memakai alas. Itu kita sudah bahas kemarin. Nah sekarang kita judul yang baru, istinja. Ada istinja? Kita baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Bab istinja. Bab menerangkan tentang istinja. Definisi istinja yaitu membersihkan dan menghilangkan najis yang keluar dari alat kelamin depan, kubul, atau alat kelamin belakang, dubur, dengan air atau dengan batu istinja. Garis miring, garis kurung, tisu. Kalau seandainya ada najis yang keluar yang selain dari alat kelamin depan, kubul, atau dari alat kelamin belakang, dubur, seperti muntah yang keluar dari mulut, maka itu tidak disebut istinja dan tidak boleh membersihkannya dengan batu atau tisu, melainkan yakni mulut itu masih dihukumkan bernajis dan hanya bisa dibersihkan mulut itu dengan air yang mutlak saja. Nah, jadi seperti itu. Istinja yang keluar, najis yang keluar dari alat kelamin depan atau dari alat kelamin belakang, kalau kita membersihkannya itu pakai air atau tisu, ya itu bisa, itu namanya istinja. Zaman dulu orang istinja itu pakai batu apapun boleh.
asalkan batunya itu tidak licin. Kalau batunya licin, ini kayak batu punyanya Abu ya, batu cincin, ini licin, tidak bisa digunakan sebagai batu istinja. Dia tidak bisa mengangkat atau menghilangkan najis yang keluar dari alat kelamin tersebut. Jadi mesti batunya itu kasar. Tahu kasar? Ya, bukan kasar. Kalau kasar nanti parah ya. Kasar ini ya kayak kain ini kasar namanya. Nah itu batu boleh, tapi jangan juga pakai batu karang. Kalau batu karang gimana? Istinja pakai batu karang, lecet nanti. Nah, zaman dulu pakai batu, tapi zaman sekarang pakai tisu. Pakai air mulai zaman dulu ada. Gantian daripada batu adalah tisu. Nah, jadi orang beristinja itu ada 3 tingkatan. Yang paling afdal adalah menggunakan batu dulu, baru air. Zaman sekarang ini adalah tisu, baru air. Yang kedua air saja. Yang ketiga batu saja atau tisu saja. Nah, tapi kalau beristinja pakai batu atau tisu itu ada syarat-syarat tertentu. Jadi tidak sembarangan. Kalau seandainya sembarangan, maka bisa dikatakan istinjanya itu tidak sah. Nah, kita alhamdulillah rata-rata beristinja pakai air. Tapi airnya jangan sembarangan. Kalau airnya itu ada tai cecaknya dan airnya kurang dari 2 kula, maka tidak bisa digunakan air itu untuk istinja. Kenapa? Karena airnya mutanajis, airnya tercampur najis. Makanya Abu ya di pondok itu, di Amburawang itu, Abu ya tidak mau pakai bak kecil, ya, bak besar sekalian, atau pakai ember. Di WC itu kan disediakan ember. Kalau seandainya ada tai cecak jatuh ke dalam ember tersebut, maka ember tersebut airnya bisa dibuang. Air dalam ember itu bisa dibuang, kemudian dibilas ganti air baru. Nah, tidak terlalu banyak membuang air. Tapi kalau seandainya pakai bak, baknya kurang, airnya kurang dari 2 kula, kecil aja baknya. Nah, pas ada tai cecak, susah. Nah, makanya di masjid kita ini kan sudah tidak pakai lagi bak, pakai ember. Kamu jelas? Ember. Jadi kalau ada tai cecak tinggal membuang saja. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada air, maksudnya ada air dalam ember atau dalam bak, airnya kurang dari 2 kula. Berapa 2 kula itu? 217 jika toleransi. Kalau 216 masih bisa dikatakan 2 kula. Untuk berhati-hati 217 liter. Nah, itu 2 kula. Kalau ada air kurang dari 2 kula, kejatuhan tai cecak, najis airnya. Air tersebut tidak bisa digunakan apa-apa. Digunakan untuk berwudu, tidak sah wudunya. Digunakan untuk mandi junub, tidak sah mandi junubnya. Digunakan mandi sunnah, tidak sah mandi sunnahnya. Digunakan untuk istinja, istinjanya tidak sah. Digunakan untuk bikin sayur atau masak nasi pakai air tersebut, maka tidak jadi najis sayurnya, jadi najis nasinya. Nah, jadi perhatikan air itu tidak sembarangan. Udah dipaham dulu? Nah, jadi kalau ada orang buang air kecil atau buang air besar ke istinja atau sembarangan airnya, bahaya. Maka di akhirat nanti kena siksa. Dulu di zaman Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita itu pernah berjalan dengan sahabat-sahabatnya. Berjalan dengan sahabat-sahabatnya. Saat itu Nabi melewati 2 kuburan. Melewati 2 kuburan. Saat melewati 2 kuburan itu, tiba-tiba
Tiba-tiba wajahnya Nabi berubah. Wajahnya Nabi berubah. Para sahabat melihat kejadian itu pasti ada sesuatu yang Nabi tidak sukai. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, gerangan apakah yang menyebabkan engkau saat ini merasa tidak suka? Ada apa ya Rasulullah? Ada sesuatu apa begitu? Maka saat itu Nabi berkata, aku melihat orang yang di dalam kubur ini keduanya sedang disiksa. Wala yu'adzibani fil kabir, dan orang ini keduanya disiksa bukan di dalam dosa besar. Bukan masalah dosa besar. Bisa juga dimaknai orang ini yang disiksa dalam kubur ini menganggap dosa itu dosa yang kecil, padahal di hadapan Allah besar. Nah, jadi bisa dua makna, bisa dikatakan dosa kecil, bisa dikatakan dosa yang dianggap kecil, padahal dosa itu di hadapan Allah besar. Lalu sahabat bertanya, apa yang mereka kerjakan? Rasulullah SAW pun mengatakan, adapun orang yang pertama disiksa di dalam kuburnya karena orang ini tidak bertutup ketika beristinja. Maksudnya dia buang hajat itu tidak beristinja. Habis buang air kecil dan cebok, gak istinja. Nah, atau istinjanya gak sempurna. Orang itu disiksa pertama gara-gara istinjanya tidak beres. Yang kedua, kata Rasul, karena orang ini berjalan di muka bumi dalam keadaan namim. Apa namanya? Suka mengadu domba. Suka mengadu domba orang, menyebabkan fitnah, menyebabkan gosip, sehingga orang teradu domba dengan perkataan dia. Nah, jadi orang yang suka mengadu domba itu dosanya besar sekali, besar. Jangan gampang-gampang. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma, dibelah dua pelepah kurma tadi, lalu ditancapkan pelepah tadi di dua kuburan tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, selama pelepah kurma ini masih basah, maka orang yang di dalam kubur itu akan diringankan dari adab siksa kuburnya. Nah, paham kira-kira? Nah, jadi hadis ini kita bisa mengambil beberapa hikmah, mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, siksa kubur itu ada. Jadi kalau ada orang masuk dalam kubur, itu kuburnya bisa imma rawdah min riyadil jannah wa imma hufrah min hifarin nira. Bisa jadi kuburnya itu menjadi kebun daripada kebun surga, bisa jadi kebunnya itu menjadi lembah daripada lembah neraka. Itu kubur. Al-Imam Zainal Hasan, Al-Imam Zainal Abidin, buyutnya Nabi kita Muhammad SAW, Imam Zainal Abidin. Beliau kalau bercerita tentang kisah neraka, beliau nggak takut-takut banget, nggak sedih-sedih banget. Ketika bercerita tentang hari kiamat, tidak serem-serem banget, biasa-biasa saja. Tapi ketika Al-Imam Zainal Abidin bercerita tentang kubur, maka Al-Imam Ali Zainal Abidin langsung menangis. Imam Ali Zainal Abidin langsung menangis. Ditanya sama murid-muridnya, wahai Imam, kenapa engkau menangis kalau bercerita tentang kubur, tapi bercerita tentang neraka, bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat, engkau tidak menangis? Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Kata beliau, karena kubur itu menjadi penentu untuk menuju akhirat. Kubur itu pintu untuk menuju pintu akhirat. Kalau zaman sekarang itu kubur itu rest area. Nah, jadi kalau di jalan tol itu adanya rest area, tempat istirahat untuk menuju akhirat nanti.
Kalau seandainya kuburnya itu menjadi kebun daripada kebun surga, nanti setelah itu mudah dan akhirnya sampai masuk ke dalam surga. Tapi kalau seandainya rest area di kubur itu menjadi hufrah min hifarin nira, lembah daripada lembah neraka, maka setelahnya pun akhirnya susah dan menuju ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu hikmah pertama. Ada siksa kubur. Yang kedua, larangan tentang orang yang buang hajat tapi tidak istinja. Atau beristinja juga, tapi istinjanya tidak sempurna, tidak beres. Ini bahaya, disiksa dalam kubur. Yang ketiga, larangan menyebarkan fitnah, mengadu domba orang. Gosip dulu, ujung-ujungnya fitnah, ujung-ujungnya adu domba. Karena tidak mungkin orang mengadu domba itu kecuali bersumber daripada gosip dan fitnah. Nah, jadi sebelum fitnah itu ada gosip dulu, ada fitnah dulu, baru ada adu domba. Nah, orang yang seperti itu sangat besar sekali dosanya. Bagaimana mau minta ampun? Bagaimana Allah mau terima taubatnya kalau dia tidak minta ampun sama orang yang dia fitnah, yang dia adu domba. Nah, jadi hati-hati, jangan main-main di hidup di dunia ini. Omongan harus dijaga, jangan sampai terjerumus dalam perkataan yang tidak benar. Kemudian hikmah yang berapa lagi? Kelima, keempat. Apa itu? Yaitu dibolehkan kita berziarah. Dan yang hikmah kelima atau keenam tadi adalah ketika berziarah kita disunahkan, dibolehkan atau disunahkan membawa kembang. Nabi tadi pakai pelepah kurma. Di Indonesia tidak ada pelepah kurma, maka dikiaskan dengan kembang. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih semua apa saja yang ada di muka bumi ini dan apa saja yang ada di langit. Benda-benda ma itu dalam ilmu nahwu namanya ma mausul li ghairi aqil. Isim mausul yang tidak berakal. Dinding, kipas angin, mikrofon, kamera, sejadah, apa saja, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan. Itu adalah sesuatu yang tidak berakal. Allah katakan semua itu bertasbih. Cuman kita tidak paham bagaimana tasbih mereka. Kalau seandainya Allah membukakan hijab antara kita dengan dinding pendengaran kita, bisa pingsan kita, bahkan bisa sampai mati kita kalau mendengar dinding-dinding ini bertasbih. Dibukakan hijab telinga kita mendengar dinding bertasbih, subhanallah, subhanallah, apa pohon-pohon bertasbih semua. Takut kita. Jadi hikmahnya kita tidak mendengar tadi supaya kita ini hidup normal dalam keadaan biasa-biasa saja. Ala kulli hal, dan kita harus meyakini bahwa ada siksa, bahwa ada tasbih tadi. Nah, jadi sunnah kalau berziarah membawa bunga, dan ingat ketika bunga itu ditaruh di atas kuburan, maka bunga tersebut kata ulama tidak boleh dipindahkan. Haram untuk dipindahkan bunga tersebut kecuali sudah kering. Kalau sudah kering, sudah layu, baru dipindah. Oleh karena itu kalau kita ziarah ke sekumpul, ziarah ke Kelampayan, yang paling enak di Kelampayan, ya, itu kita lihat bunga-bunga itu ditaruh di dekat kuburannya, dan itu Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tidak dipindahkan sama pengurus makam, sudah kering baru dipindahkan. Nah, biarkan saja basah. Kenapa? Karena kata Nabi tadi, selama pelepah kurma itu masih basah, yakni belum kering, orang yang di dalam kubur itu diberikan keringanan daripada siksaan kubur. Kenapa? Berkat tasbihnya
dari bunga-bunga atau pelepah kurma tadi. Logikanya, kalau seandainya pelepah kurma saja bisa memberikan syafaat bagi orang yang dalam kubur yang tidak disiksa, diberikan keringanan dari tasbihnya pohon-pohon, tasbihnya bunga-bunga tadi, pelepah kurma tadi, maka bagaimana kalau seandainya yang bertasbih itu manusia? Kita ziarah ke tempat mama kita atau bapak kita yang sudah meninggal dunia, kayak Abu ya, bapak mama sudah meninggal, ziarah Abu ya ke situ. Nah, ziarah, baca Quran, baca tasbih dan sebagainya. Maka ini lebih afdal daripada hanya menaruh pelepah kurma saja. Lebih afdal kita bertasbih tadi. Kenapa? Karena kita orang hidup, orang yang berakal. Mudah dipaham kira-kira? Baik, jadi kita kembali dulu. Beristinja itu hukumnya wajib. Dan orang istinja itu bisa menggunakan air, bisa menggunakan tisu. Zaman dulu batu, zaman sekarang tisu. Tapi menggunakan batu atau tisu ada syaratnya. Nah, martabat orang beristinja itu ada 3. Yang pertama, tisu dulu, lalu air. Yang kedua, air saja. Lalu yang ketiga, tisu saja. Mudah dipaham kira dulu sini. Nah, jadi istilah istinja hanya bisa digunakan untuk membersihkan kotoran yang keluar atau najis yang keluar dari alat kelamin depan atau alat kelamin belakang. Tapi kalau selain daripada 2 lubang tersebut, maka itu tidak dinamakan istinja. Ada orang muntah, habis makan tiba-tiba muntah, baik muntahnya bentuknya padat atau bentuknya cair, yang keluar air cair, begitu. Najis nggak muntah itu? Najis. Nah, ketika seseorang membersihkan mulutnya dari najis tadi berkumur-kumur, itu wajib pakai air. Wajib pakai air. Boleh nggak pakai tisu? Tidak boleh. Kenapa? Karena najisnya keluar di mulut. Ini membersihkannya bukan istinja. Tapi apa namanya? Ya sudah, membersihkan najis saja. Membersihkan najis saja, menghilangkan najis saja. Nah, karena dia bukan disebut istinja, maka tidak boleh pakai tisu, mesti wajib pakai air. Airnya pun juga air mutlak, suci lagi mensucikan. Ada orang keluar dari hidungnya najis, darah, memesan, mimisan, keluar darah. Darah najis nggak? Najis, keluar darah. Kalau dia ingin membersihkan tadi, tidak bisa dilap pakai tisu, mesti dibersihkan pakai air. Lagi, orang luka jalan begitu, diinjak paku atau tangannya tergores duri, keluar darah. Darah najis nggak? Najis. Boleh dilap pakai kain aja begini? Nggak sah. Itu bukan istinja. Jadi kalau membersihkannya mesti pakai air. Tidak boleh dilap begitu, harus pakai air. Lagi, corek, kalau corek, corekan. Dulu zaman Abu yang masih kecil itu banyak orang corekan. Teman Abu itu yang jorok-jorok itu banyak corekan. Corekan itu nanah yang keluar dari telinga. Nah, mau dibilang yang dari Rasulullah SAW. Itu najis karena nanah itu dari mana asalnya? Dari darah. Darah apa? Darah busuk. Dulu asalnya nanah, dulu asalnya darah, tapi dia membusuk jadilah nanah. Nah, tidak bisa telinga yang bernanah tadi itu dibersihkan pakai tisu, tidak bisa, tetap najis dia. Jadi mesti pakai air. Nah, kenapa? Karena istilah istinja itu hanya membersihkan najis yang keluar dari alat kelamin depan atau alat kelamin belakang. Udah dipaham dulu ini permasalahannya?
pertanyaan? Tidak ada. Ya. Kita lanjutkan. Hukum-hukum beristinja. Hukum-hukum beristinja. Ada 7. Ada 7. Yang pertama. Yang pertama. Wajib. Wajib. Nah, jadi kalau istinja ada yang wajib, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Apa contoh wajibnya? Contohnya apabila najis yang keluar itu dari salah satu dua jalan, yakni kubul atau dubur, bendanya itu basah. Nah, jadi kalau bendanya basah, maka ini istinjanya hukumnya wajib. Ya, istinjanya hukumnya wajib. Kencing basah, tinja basah, ya enggak? Nah, maka wajib beristinja menggunakan air atau tisu. Kalau dia tidak beristinja, hukumnya haram, berdosa, dan naudzubillah bisa tersiksa di alam kubur. Sudah dipaham? Baik. Yang kedua, hukum istinja adalah sunnah. Yaitu contohnya apabila najis yang keluar itu dari salah satu dua jalan itu najisnya kering, seperti cacing. Ada cacing keluar dari dubur, keluar nih. Cacingnya tidak basah, kering cacingnya. Apa yang terjadi? Wajib gak istinja? Sunnah. Hukumnya cuma sunnah. Kenapa? Karena bendanya tidak basah. Tapi kalau seandainya basah, walaupun bentuknya masih utuh, tapi dia bercampur dengan benda lain, maka istinjanya hukumnya wajib. Contoh, ada anak-anak makan kecapi. Bijinya boleh nggak dimakan? Nah, kalau dulu Abu ya dibilangin sama orang tua, nggak boleh bijinya dimakan. Bijinya nggak boleh ditelan, nanti tumbuh pohon dalam perut. Abu ya bingung, kenapa bisa tumbuh dalam perut? Emangnya ada tanah dalam perut? Lalu apa? Nah, makan kecapi. Sayang dibuang bijinya, ditelan. Telan. Ternyata pas dalam perut ususnya tidak bisa memblender karena keras biji kecapi tadi. Lalu pas buang air besar, susah keluarnya. Pas keluar, bijinya masih utuh. Nah, wajib gak istinja ini? Wajib. Kenapa? Karena bijinya bercampur dengan najis yang lain. Kalau seandainya cuma biji aja yang keluar, ya enggak wajib istinja, sunnah saja. Ada dulu aku yang nonton film ya, film anak-anak. Jadi waktu itu robot, film robot dari luar angkasa atau apa, nggak paham lah. Nah, dia bentuknya robot. Sekalinya robot itu bisa menghasilkan uang. Dengan uang, fotokopinya itu pakai tangan, dia mau beli, mau bayar, gak punya uang, dilihat ada orang pakai uang, di scan-nya itu, di tangannya. Lalu dia pura-pura masuk ke dalam WC. Robot mau ke WC dulu katanya. Pas dalam WC, dia buang air, tapi yang dia buang itu adalah uang. Tik, keluar uang semuanya. Ya. Keluar uang kertas, keluar uang benggol. Ini kan film bohong-bohongan. Nah, yang seperti ini kalau seandainya terjadi bendanya kering, kira-kira istinjanya wajib atau sunnah? Sunnah saja, karena dia bukan berbentuk najis.
Baik, hukum istinja yang ketiga. Hukum istinja yang ketiga. Mubah, Mubah. harus, Harus. boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Misalnya Misalnya beristinja beristinja ketika ketika salah satu dua jalan itu salah satu dua jalan itu berkeringat. berkeringat. Nah, jadi kalau ada orang yang terutama badannya gendut, gendut, itu selangkangannya itu kalau nggak dicuci bau hapak, ya, nah, berkeringat, bau hapak. Nah, lalu dia bersihkan itu, istinja, dia cuci pakai sabun supaya tidak berbau hapak. Pernah lihat ya orang gendut bau hapak pas dia sujud, mau rukuk atau sujud, wah baunya, dari belakang ke bawah karena bau hapak tadi, keringatnya yang tidak bagus. Istinja bersihkan pakai sabun. Ini hukumnya adalah mubah. Boleh saja. Yang keempat, hukum istinja makruh, yaitu beristinja ketika cuman buang angin saja, alias kentut. Ya, haikal kentut, istinja. Ya, kalau enggak kentut, istinja. Itu makruh. Kenapa? Buang-buang air. Buang-buang air istinja. Kecuali pas kentut, ya. Wafi kentut. Wah, sekalinya ada nontak keluar juga. Itu bukan kentut namanya, tapi kata orang Banjar kecirit. Nah, istinjanya wajib atau sunat? Wajib. Tapi kalau cuma kentut saja, hukum istinjanya makruh. Kenapa? Buang-buang air. Iya. Hukum istinja yang kelima, haram. Tapi istinjanya sah. Berdosa dia istinja tapi sah. Apa contohnya? Yaitu beristinja dengan air atau batu atau tisu curian. Airnya orang diambil, dicuri, dijadikan untuk istinja. Istinjanya sah apa tidak? Sah. Tapi berdosa tidak? Berdosa. Kenapa? Karena mencuri. Sama itu contohnya, ada baju temannya dipakai tanpa minta izin, dibawa ke dalam sholat. Sholatnya sah nggak? Pakai baju temannya tanpa izin, lalu dia sholatnya syarat rukunnya sempurna, sah nggak sholatnya? Sah saja, sholatnya sah, tapi berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia memakai baju temannya tanpa izin. Apa namanya? Gosok. Gosok itu bukan lagi subhat, jelas haram. Gosok itu dibawa mencuri, merampas bahasa kita. Nah, paham kira-kira? Nomor 6, haram dan tidak sah, yaitu beristinja dengan sesuatu yang dimuliakan di dalam Islam, seperti beristinja dengan kertas Al-Quran. Tidak boleh, haram. Atau tisu nih, tisu kayak punya tisu. Abu ya tulis di sini ada Bismillahirrahmanirrahim atau apakah di sini tulisan. Lalu tisu itu digunakan untuk istinja. Apa hukumnya? Haram dan tidak sah. Kenapa haram? Karena ada Al-Qur'annya. Kenapa tidak sah? Karena bendanya mulia. Nah, jadi nggak boleh. Nah, itu kata Abu ya, membuang kertas yang ada tulisan Al-Quran, ada tulisan bahasa Arabnya, tidak boleh dibuang sembarangan. Kalau dia membuang itu ada tulisan Al-Quran,
niatnya untuk menghinakan Al-Quran, murtad dia. Jadi apa arti murtad? Pindah agama. Keluar agama dari agama Islam. Kalau seandainya dia tidak niat menghinakan Islam, cuma dia buang begitu saja, hukumnya Haram. Hati-hati anak-anak ya, tulis kertas dibuang sembarangan nggak boleh. Yang ketujuh, khilaful aula. Khilaful aula itu bahasa kitanya menyalahi dari pendapat yang utama. Menyalahi daripada pendapat yang kuat, yang pertama. Ya hampir makruh, tapi belum makruh, hampir lagi makruh, sedikit lagi makruh. Nah, apa contoh khilaful aula? Contohnya beristinja menggunakan air zam-zam. Air zam-zam digunakan untuk istinja. Tidak sampai berdosa, tidak sampai makruh, tapi khilaful aula. Orang Saudi, Mekah, Madinah itu ya, air zam-zam itu jangankan untuk istinja, direbus saja mereka nggak mau. Jadi kalau mereka ingin bikin teh, bikin kopi, apa saja itu pakai air biasa. Jadi air zam-zam itu diminum dengan kondisi seperti itu. Bisa kondisinya dingin, kalau dingin dimasukkan di kulkas, atau dengan kondisi yang normal, yang biasa. Nah, mereka tidak mau merebus air tersebut, karena kalau direbus kualitas air tadi hilang, ya, tidak ada lagi hikmahnya, tidak ada lagi kualitasnya, khasiatnya maksudnya. Nah, apalagi diisinya, nggak mau mereka memuliakan air tersebut. Dikit lagi ya. Susunan yang paling afdal dalam beristinja yaitu satu, yang paling afdal menggunakan batu atau tisu lebih dahulu, baru kemudian menggunakan dengan air. Dua, langsung dengan air saja di dalam istinja. Tiga, dengan batu saja atau tisu saja. Nah, itu yang Abu ya tadi katakan. Yang paling afdal istinja tadi adalah tisu dulu, baru air. Atau yang kedua air saja. Atau yang ketiga batu istinja saja atau tisu saja. Bagaimana cara beristinja pakai tisu? Nah, nanti kita akan bahas di kesempatan akan datang, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.